Selamat sore Pak Ernest. Selamat sore Ibu Sufi. Gimana kabar Ibu Suf? Baik Pak, bagaimana Teh kabarnya baik? Ya kalau fisik sih baik, cuman tadi hujan angin ini petir lagi, terus sempat mati listrik. Kayaknya puji Tuhan ya listrik hidup kembali nih. Aman sudah. Iya Pak, betul. Ini cuaca sekarang ini tidak mendukung sekali kegiatannya kita. Baik Ibu Sof, tumben kemarin WA ke saya itu mau diskusi apa atau apa yang mau mau di apa namanya mau didiskusikan dalam kegiatan hari ini. Iya Pak Ernest, saya butuh bantuan sebenarnya. Jadi begini Kak Pak Ernest, saya ini kan sudah ini tahun kebagian mengajar kelas 9 begitu. Ya, ya. Jadi belakangan ini ketika saya masuk kelas Pak, rasanya partisipasi anak-anak itu agak bagaimana ya, agak berkurang gitu. Mereka punya keaktifan di dalam kelas, agak sepertinya gitu. iya tidak seperti biasa, tidak seperti sebelumnya begitu Pak. Agak macam-macamnya mereka tuh Pak, bosan begitu ada di dalam kelas, di dalam les bahasa Inggris begitu, ikut les bahasa Inggris. Jadi saya apa ya Pak ya, macam bingung begitu bagaimana caranya untuk bikin anak-anak kembali aktif. Iya, ya. Jadi itu maksudnya jadi mau menyampaikan apa ada masalah terkait anak-anak itu yang kurang semangat ya, Pak. Bosan, Iya. sikap bosan gitu ya. Iya. Menurut Ibu sih situasinya sekarang ini kalau dibandingkan dengan situasi sebelumnya itu anak-anak yang menunjukkan sikap bosan, malas barangkali, kemudian tidak semangat ikut les itu dengan situasi sebelumnya. Kalau misalnya ini sebelumnya itu Ibu merasa bahwa mereka sangat semangat dengan situasi sekian, kira-kira kalau dibuatkan skala itu ya, skala dari 1 sampai 10 gitu. Kalau sekarang, kalau dulu pernah mungkin skala 10, nilainya 10, tapi sekarang kok turun ke 4 gitu. Mungkin gitu ya, kalau mau diskalakan. Situasinya sekarang itu ada di skala mana gitu. Situasi semangat mereka itu kalau dibandingkan skala dari 1 sampai 10 ya, Pak? Ya, ya. Kalau saya kasih skala sekarang itu mereka ada di skala 4. Skala 4. Sebelumnya ada mereka di skala 10 gitu semangat, tapi sekarang akhir-akhir ini mereka akhir-akhir ini mereka macam yang aktif itu tidak sampai setengah begitu, hanya 1-2 orang gitu. Kalau dikasih pertanyaan ada tanggapannya begitu. Selebihnya ya saya yang ngomong sendiri begitu. Jika Ibu menyimpulkan mereka ada di skala 4 gitu. Iya. Skala tertingginya 10 ya. Iya. Situasi 10 itu anak-anak semangat sekali, aktif sekali gitu ya. Iya, yang menjadi keinginannya saya begitu Pak. Mereka ada di skala 10 sehingga proses pembelajaran itu nanti berjalan dengan lancar begitu. Mereka aktif, kalau diskusi pertanyaan itu mereka jawab, even jawabannya itu salah begitu. Tapi ada interaksi antara saya dengan mereka, itu kan kadang bikin kita semangat begitu sebagai seorang guru. Berarti nyawanya anak-anak ini ada di kelas gitu. Iya, iya. Saya senang Ibu Sof, saya apresiasi dengan Ibu Sofi mengharapkan misi ini akan mencapai visi 10 ya. Iya. Ya. Baik. Dari apa namanya? Dari cita-cita keinginan itu yang nilai 10. Kira-kira kiat-kiat apa sih yang menurut Ibu Sofi yang bisa nanti mengubah posisi anak yang dari tidak semangat, kemudian malas atau bosan dalam kelas, atau yang sudah disampaikan tadi itu kan ada di skala 4. Kira-kira apa kiat atau strategi begitu atau apalah yang bisa membuat Ibu nanti bisa ada pada posisi 10 itu? Mungkin pengaruh ini Pak, menurut saya Kak. Saya kan dari kelas 1 ini dengan angkatan yang ini yang sekarang kelas 9. Saya sudah dengan mereka itu dari kelas 7 sampai sekarang mereka kelas 9 gitu. Jadi ketemunya tiap tahun itu pasti ketemu saya.
Ya, ya. Jadi mungkin yang menjadi penyebab mereka merasa bosan di dalam kelas itu saya punya cara mengajar, saya punya metode penyampaian materinya itu saja. Jadi saya sempat berpikir kemarin Pak. Jadi mungkin yang bisa saya ubah nanti itu adalah metode pembelajaran. Bisa saya terapkan nanti. Kita kan sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ya, ya. Jadi mungkin nanti saya bisa mempraktekkan itu secara nyata di dalam kelas tentang Sana kan pembelajaran ada ini tuh. Ya, saya senang. Bagus itu. Kalau menurut saya sih, Bu Sofi, itu cara yang terbaik mengganti metodenya. Kemudian mungkin ada perlu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang di guru penggerak itu ada diferensiasi konten, proses, produk. Kira-kira yang lebih fokusnya kemana nih? Tadi ada metode, kemudian pembelajarannya berdiferensiasi. Mungkin adakah yang lebih spesifik lagi yang mau ditonjolkan dalam perubahan nanti supaya dapat nilai 10 gitu? Mungkin penerapan ice breaking di dalam kelas juga supaya anak-anak ya, bisa lebih semangat lagi gitu. Ada jeda antara materi, kemudian ada ice breakingnya, kemudian dilanjutkan lagi gitu supaya anak-anak lebih semangat gitu. Ya. Tidakkah ini ada satu yang saya dapat untuk di guru penggerak itu yang supaya anak-anak itu kembali fokus itu apa namanya? Oh iya Bapak, penerapan stop kemarin. Iya betul. Itu maksud saya. Dalam KSE bisa dimasukkan juga. Iya, bisa. Siap. Baik Ibu, jadi saya bisa dari apa yang Ibu sampaikan bahwa anak-anak malas sekarang ya, kemudian kurang semangat, menunjukkan sikap bosan dengan les bahasa Inggris dari Ibu Sofi. Kemudian Ibu sudah tadi berdasarkan yang saya dengar bahwa Ibu akan melakukan perubahan terkait metode yang selama ini cenderung itu saja, coba dilakukan perubahan metodenya. Kemudian di dalam metode ada ice breaking, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, lalu ada teknik stop untuk kembalikan anak-anak yang kurang konsentrasi tadi itu. Ya, kurang lebih seperti itu tadi Bu. Iya Pak. Oke. Baik, saya senang Ibu bahwa ada jalan yang Ibu mau capai, yang Ibu pilih. Lalu yang ingin saya pastikan ya sebagai teman ya Bu ya, sebagai teman, kira-kira kapan sih ini dilakukan? Apakah habis besok atau mungkin lusa atau mungkin kapan lah Ibu? Mungkin minggu depan Pak, karena saya perlu merubah mulai dari RPP-nya, mempersiapkan dia punya segala sesuatunya nanti untuk dipraktekkan di dalam kelas. Jadi mungkin mulai minggu depan gitu. Itulah waktunya agak lama karena cita-citanya jadi 10 tadi itu. Iya, cita-citanya jadi 10. Maka harus dipersiapkan. Iya. Saya sangat senang dengan solusi yang Ibu temukan, kemudian semoga misi itu nanti bisa membawa Ibu mencapai visi supaya anak-anak itu kembali bersemangat, kembali tidak menunjukkan sikap bosan dan lain sebagainya, sehingga mimpinya tadi itu ke 10 itu semoga terwujud ya. Saya sangat penasaran dan menunggu hasilnya Bu. Siap Pak, siap. Nanti tunggu ya Bu ya. Ketika saya sudah menerapkannya nanti, kalau soal hasilnya nanti saya ceritakan lagi ke Pak Ernest. Oke, gimana Bu? Ceritakan ke saya dulu lah hasil apa namanya, mungkin semacam apa inti atau mungkin manfaat atau apakah dari percakapan kita nih, diskusi kita nih yang sederhana ini. Dari diskusi ini saya merasa bahwa saya sangat terbantu, akhirnya tadi saya bisa menemukan gitu Pak Ernest. Terima kasih banyak solusi dari permasalahan saya tadi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Saya juga senang bisa membagikan, berdiskusi bersama Ibu dalam menemukan solusi dari apa yang Ibu hadapi. Baik Bu, terima kasih atas. Terima kasih Pak Ernest. Nanti minggu depan saya hubungi lagi ya Pak Ernest. Oke Bu, terima kasih, amin. Dah. Selamat sore. Selamat sore. Ini mungkin minta Ibu Fasil untuk beritahu lagi kah? Untuk ganti posisi itu? Ya, kita ganti saja atau? Ya karena masih direkam toh? Ya kan masih direkam nanti. Ya.
Ya. Saya jadi coachnya sudah ya. Oke. Saya berombak. Selamat sore Pak Ernest. Selamat sore Ibu Sol. Apa kabar Pak? Baik Bu, baik. Allah, puji Tuhan lah, baik. Bagaimana cuaca di sana, masih? Ini puji Tuhan Bu. Atau hujannya sudah berhenti? Sudah reda Bu, sudah reda. Itu tadi kilat. Tuhan. Sini. Listriknya sudah ikut. Itu gimana kabarnya? Perasaannya? Baik, puji Tuhan, baik. Jangan sampai saya mengganggu Ibu. Oh tidak Pak Ernest, makanya hari ini tadi saya sebenarnya saya agak bingung gitu. Kenapa Pak Ernest kemarin WA saya bilang minta bantuan? Ada apa sebenarnya Pak Ernest? Nah itu Bu, kan kita ini satu bidang studi ya, sama-sama mengajar bahasa Inggris. Makanya saya kemarin WA ke Ibu, mintalah Ibu Sofi mungkin ada nanti ini bisa temukan saya punya persoalan ini. Solusinya. Jadi gini loh, beberapa minggu terakhir ini ada beberapa anak itu ketika saya memang saya jarang sekali melakukan absen yang panggil satu persatu, tapi saya melihat kursinya saja saya tahu anak ini tidak ada terus ini. Jadi dari beberapa anak itu sekitar 3 orang lah itu akhir-akhir ini setiap les bahasa Inggris itu anak itu selalu bolos lah. Misalnya sebelumnya les PKN gitu. Pas les bahasa Inggris, anak itu menghilang gitu. Lalu ditanya, anak itu kemana? Bolos Pak. Ini awal-awal saya pikir barangkali ini takut meminta izin. Tetapi karena sudah terlalu sering, saya merasa bingung gitu lah. Karena pada umumnya anak-anak dalam kelas itu aktif, baik, tetapi kok ada 2-3 orang itu kok menghilang gitu. Itulah Ibu, saya ini mungkin apalah itu ini saya bingung lah Bu situasinya. Jadi anak-anak ini bolosnya hanya waktu les bahasa Inggris saja Bapak? Iya. Itu tidak biasanya seperti itu, tapi saya lihat minggu-minggu terakhir ini anak yang sama itu sepertinya dia tidak suka lagi dengan bahasa Inggris atau materinya kah atau barangkali saya, sehingga mereka menunjukkan sikap tidak menghargai atau apalah yang mereka tunjukkan melalui tidak hadir dalam kelas dan bolos terus. Pak Ernest, mohon maaf, kenapa Bapak sampai berpikir bahwa anak-anak ini tidak menyukai begitu pembelajaran yang Bapak bolosnya itu disebabkan karena mereka tidak menyukai Bapak, tidak menyukai metode pembelajaran. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Ya, itu perkiraan saya ya, Bu. Karena les tertentu mereka ikut. Les yang bahasa Inggris mereka tidak ikut, sehingga mungkin mereka kurang suka atau dengan saya, atau mungkin takut dengan materinya terlalu sulit. Jadi saya coba berpikir selama ini ya, mungkin apakah cara yang saya pakai, strategi, teknik yang saya pakai dalam mengajari terlalu apalah yang membuat mereka tidak suka. Mungkin gaya belajar mereka juga ya. Mungkin karena selama ini saya tidak mengkomunikasikan ini dong, yang video. Saya identifikasinya cuman kebutuhan belajar mereka itu dari kesiapan belajarnya. Atau mungkin baik, ada masalah lain. Pak Ernest. Kalau misalnya tadi Bapak sudah mengatakan bahwa mungkin ya Pak, anak-anak ini tidak hadirnya itu pertama karena metode mengajar Bapak, kemudian mungkin materinya sulit. Kira-kira apa rencananya Pak Ernest untuk mengembalikan siswa-siswa ini supaya kembali ikut les bahasa Inggris, supaya jangan bolos lagi? Kalau dilihat dari permasalahannya tadi, kalau menurut Bapak tadi masalah utamanya itu ada di yang pertama terkait dengan cara Bapak mengajar, kemudian
yang kedua itu mungkin karena materinya sulit. Kira-kira bagaimana begitu Pak rencana yang Bapak pikirkan untuk supaya buat ini anak-anak kembali lagi ikut les bahasa Inggris? Ya, apa yang saya tahu ya Bu ya, mudah-mudahan ini tidak salah nanti Ibu saling berbagi lah Bu. Jadi di sini saya merasa bahwa mungkin saya harus menambahkan satu lagi diferensiasi berdasarkan gaya belajar lah Bu. Proses, diferensiasi proses, tapi yang lebih ke profil belajarnya. Saya seharusnya mengidentifikasi mana anak yang sukanya menonton atau visual, kemudian yang audio visual barangkali, kemudian lingkungannya perlu diketahui juga barangkali. Mungkin itu harus masukkan diferensiasi proses supaya ketahuan anak ini sukanya maunya yang kinestetik atau maunya audiovisual. Mungkin itu nanti yang akan saya masukkan lagi selain diferensiasi yang tadi itu berdasarkan kesiapan belajar. Dan kalau misalnya itu juga tidak mempan, saya pikir masih ada satu cara lagi yang menurut saya restitusi barangkali, atau bagaimana? Iya. Karena memang bahasa Inggris ini termasuk salah satu mata pelajaran yang menakutkan gitu untuk anak-anak. Ya, dalam tanda petik. Iya, dalam tanda petik menakutkan. Entah kadang mungkin ini karena bahasa asing gitu ya Pak ya. Jadi ya saya sangat setuju tadi dengan rencananya Pak Ernest, sangat menyukai rencananya tadi yang untuk menambahkan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan profil belajar anak-anak. Iya sih Pak, maksudnya kadang kita sebagai guru itu kan tidak memperhatikan hal itu sehingga anak-anak sepertinya ya kesulitan dalam belajar, terlebih dalam belajar bahasa asing gitu. Yang bahasa Indonesia saja kadang kesulitan, bagaimana dengan bahasa asing. Dan saya sangat setuju tadi dengan rencananya Pak Ernest, sangat mengapresiasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan memperhatikan profil belajar siswa sehingga nanti di kelasnya itu tidak monoton. Nanti ada video, ada teksnya, sangat bagus. Bisa dengan begitu nanti anak-anak juga pasti tidak bosan di dalam kelas. Ya, harapannya Bu dengan diferensiasi proses itu nanti pembelajaran itu lebih berpihak kepada minat anak gitu. Itu menurut saya sih. Tapi saya lihat tadi Ibu menyatakan bahwa mengapresiasi, berarti saya tidak bingung lagi dengan cara saya ini. Artinya paling tidaklah bahwa kita sesama guru, memiliki pengalaman dan apa yang saya pikirkan didukung sama Ibu Sofi membuat saya lebih semangat lagi untuk menambahkan itu nanti diferensiasi proses itu dalam pembelajaran saya. Halo Ibu Sof. Halo. Halo. Pak Dekara, boleh saya terpental sepertinya tadi sesaat. Itu sudah sama, hilang jaringan. Pengaruh cuaca. Tapi tidak apa-apa lah Bu. Terima kasih tadi sudah mengapresiasi rencana lah yang saya mau terapkan untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu. Mudah-mudahan ini bisa berhasil lah. Halo. Iya Pak Ernest, semoga kalau misalnya rencananya seperti itu tadi Pak Ernest, kalau saat tadi Pak Ernest sudah merencanakan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dalam kelasnya itu, kemudian melakukan restitusi. Ini kan kedua kegiatan yang berbeda ya Pak ya? Dua kegiatan yang berbeda. Kira-kira rencana untuk eksekusinya itu kapan Pak? Ya, kalau eksekusi itu tadi Bu,
restitusi itu plan B, Bu. Kalau plan A-nya tidak berhasil, nanti saya pindah ke plan B. Tapi untuk minggu depan ini saya coba, karena harus merubah RPP lagi. Kan kemarin saya tidak muat itu diferensiasi prosesnya. Mungkin butuh waktu sekitar 1 minggu lah, Bu. Mulai 2 minggu lagi saya akan coba menggunakan rencana pembelajaran baru yang menerapkan tambahan diferensiasi prosesnya itu supaya lebih, mungkin siapa tahu lebih, tapi saya yakinlah dengan dukungan dari Bu Sofi tadi, masalah yang saya hadapi bisa teratasi dengan memasukkan diferensiasi proses itu. Rencananya 2 minggu lagi, Bu, karena harus buat ulang persiapan mengajar RPP-nya khususnya. Iya. Iya, kalau begitu semoga ya Pak ya, harapannya nanti tidak sampai ke plan B-nya. Iya. Cukup sampai di plan A saja. Anak-anak itu bisa kembali lagi ikut lagi. Iya, bisa kembali lagi ikut. Saya rasa nanti pasti berhasil gitu. Ya, pasti berhasil karena anak-anak akan tertarik gitu dengan adanya video pembelajaran nanti. Kemudian proses belajar yang berbeda di dalam kelas itu akan menarik perhatian anak-anak. Semoga nanti tidak sampai ke restitusi apa ya. Ya. Amin, Bu. Saya berterima kasih banyak. Ini Ibu Sofi sudah sangat membantu saya dalam menemukan ini dari hal yang membuat saya kepikiran ada apa ini, dan ternyata memang rekan ini bisa membantu walaupun belum dieksekusi, tapi rencananya 2 minggu lagi, tapi saya yakin ini akan menyelesaikan, dan saya sangat senang dengan percakapan singkat hari ini, bisa membuat saya lebih semangat dan tidak khawatir lagi dengan solusi yang saya ini, berkat dukungan dari Ibu Sofi. Terima kasih, Bu. Saya tunggu hasilnya Pak Ernest. Amin, Bu. Saya akan sampaikan, saya akan telepon lagi. Iya. Saya tunggu hasil penerapannya. Kita buat pertemuan seperti ini lagi untuk Iya. Nanti kita ceritakan lagi ya Pak Ernest ya. Ya. Amin. Terima kasih, Bu. Baik Pak Ernest, selamat sore. Selamat sore. Ya. Sudah tuh Pak tuh? Sudah. Menunggu Ibu Fasil. Yang kontekstual ini tunggu ini saja, tunggu komentator dari observer. Jadi kita sudah lakukan ini. Kalau dia punya refleksi ini nanti kan kita ini toh. Putus nanti suara. di belakang toh. Atau bahas di sini di grup kecil ini. Apa? Dia punya refleksinya. Saya belum download dia punya refleksinya. Ada Ibu punya kan? Ada di mana tadi? Ada kayaknya saya punya toh. Sabar Pak. Oke. Kita tahu saat tadi Kak. Ya. Pas kita punya ini tadi, sempat ini tuh rekam layar toh. Supaya memudahkan saya untuk bikin videonya nanti. Tapi pas itu punya tadi hilang yang pas sinyal itu, saya bingung akhirnya. Sudahlah. Tapi yang jelas ini apa namanya, Ibu Fasil kan yang rekam ini. Mudah-mudahan di Ibu Fasil aman ini. Dan aman, ketahuan lah karena jaringan kan tidak. Betul. Jaringan saat di Saya tadi khawatir ini listrik tidak nyala, atau saya takut saya baterai habis, ini bahayanya. Ternyata listrik. Mori. Amin. Ini listrik nyala. Ibu Tris kayaknya ini tadi listrik mati di Ketang itu. Kan kami satu jalur ini. Iya kah? Iya. Oh, ngeri petir di sini. Ini masih petir di luar ini. Mori, kalau kena saya sugugup po. Buka barang-barang elektronik begini kah? Masalahnya kan ini apa namanya? Mati tidak lulus guru penggerak nanti nih. Ini bagus kalau Bu Sofi dan Pak Ernest langsung refleksi ya. Oh iya Ibu. Sudah berganti peran Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Oke. Langsung refleksi ataukah nanti refleksinya biar di main room tidak apa-apa. Kalau sudah saya hentikan recordnya, boleh kembali ke main room. Oke, Bu. Oh iya Ibu. Oke, Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore. Kita ke main room saja Om Pak atau refleksi di sini? Ya.